Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul, mahasiswa UT dengan nomor NIM 0537719004, program studi Sistem Informasi UPBJJ UT Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas 2, di mana tugas 2 ini bermata kuliah struktur data. Jadi kita lihat ini tugas 2 kita. Pertama, buatlah program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Nomor 2, buatkan program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan content sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Jadi kita akan memasuki aplikasi NetBeans. Oke. Jadi di sini saya sudah menyimpan kode saya dalam bentuk package. Di sini package-nya terbaca tugas struktur data, di mana ada di dalam kelas merge sort Java. Kita buka. Oke, di sini saya sudah mengetiknya untuk mengefisien waktu karena batas waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas itu 15 menit. Jadi saya langsung menyimpang kode-kode Java saya di sini. Jadi bisa saya jelaskan sedikit dulu tentang tugas yang kita diberikan pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan bagaimana algoritma merge sort bekerja berdasarkan kode Java yang sudah diberikan. Merge sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan divide and conquer. Konsep dasarnya adalah memecah data menjadi bagian kecil lalu menggabungkannya kembali ke dalam keadaan sudah terurut. Jadi kita lihat di sini. Pertama, kita lihat di sini bagian pertama deklarasi kelasnya public class merge sort. Ini. Jadi di sini fungsi untuk menggabungkan dua sub array. Fungsi ini bertugas menggabungkan dua sub array yang sudah terurut menjadi satu array yang terurut. Kita lihat di sini. Jadi deklarasi fungsi merge private static void merge integ r, integ left, integ mid, enter right. Jadi kita lihat sini. Di mana fungsi merge ini menerima R sebagai array utama, left indeks kiri, mid indeks tengah, dan right indeks kanan. Bagian kiri left, mid, bagian kanan mid plus 1 right. Kita lihat di sini. Ini bagian kirinya dan ini bagian kanannya. Jadi kita hitung ukuran dua sub array, ada integ n1 integ n1 sama dengan mid left plus 1 integer n2 sama dengan right mid. Jadi n1 itu sama dengan panjang sub y ke kiri, sub array ke kiri, n2 panjang sub array ke kanan. Jadi kita akan membuat array sementara. Di sini kita lihat membuat array sementara ada integer l new integer n1
dan integer right new integer 2. Jadi 2 array sementara L untuk bagian kiri dan R untuk bagian kanan. Jadi di sini mengcopy atau menyalin data ke array L dan ke array L. Jadi di sini ada for integer i sama dengan 0 i kurang banyak n1 i plus plus. Kita lihat di sini kodenya. Jadi di sini sub array kiri pada R dipindahkan ke kepada array L. Jadi sini menyalin data ke array right for integer j sama dengan 0 j kurang lebih n2 j plus plus. Kita lihat sini. Ini. Jadi sub array kanan dipindahkan ke array sub array kanan dipindahkan ke array R. Oke, jadi selanjutnya inisialisasi indeks. Inisialisasi indeks, kita lihat sini. Integer i sama dengan 0, j sama dengan 0, k sama dengan left. Jadi kita bisa jelaskan di sini i sebagai pointer untuk array L, j pointer untuk array R, k pointer yang digunakan untuk mengisi posisi di array utama R. Oke. Jadi kita di sini akan menggabungkan kembali isi L dan R ke dalam array. Proses penggabungannya, kita lihat sini kodenya. Ini. Jadi selama masih ada elemen kedua, array bandingkan elemen dari L dan R. Yang lebih kecil ditaruh ke array utama, pointer i atau j maju, pointer k juga maju. Kita lihat sini. Jadi kita akan mengambil sisa elemen L, will. Ambil sisa elemen L. Kita lihat di sini. Jadi jika masih ada sisa di L, masukkan semuanya ke dalam R. Nah, ini kita lihat sini. Oke. Jadi kita lanjut mengambil sisa elemen R. Kita lihat sini, copy sisa elemen R jika ada. Jika masih ada sisa R, dimasukkan juga ke dalam array. Jadi kita ke bagian kedua, fungsi merge sort. Fungsi ini bertugas memecah array menjadi bagian kecil hingga satu elemen lalu menggabungkannya kembali dengan fungsi merge. Deklarasi merge sort publish static void merge sort intake R, intake left, intake right. Jadi kita lihat sini. Ini merge sortnya. Ini kita tadi sebut integer R, integer left, dan integer right. If, jadi kita bisa jelaskan di sini kondisi rekursi. If left, right. Jika ini benar, berarti masih ada lebih dari satu elemen. Jika tidak, left atau right, left, right, array sudah satu elemen, otomatis terurut. Jadi kita lihat sini, menentukan titik tengah integer mid sama dengan left tambah right garis miring 2. Ini kita lihat ini rekursi pada bagian kiri merge sort R left mid. Ini bagi menjadi dua bagian, merge sort R left mid dan merge sort R mid plus 1 right. Jadi
memecah bagian kiri. Rekursi pada bagian kanan merge sort R mid plus 1 right. Kita sini lihat. Jadi kita memecah bagian kanan menggabungkan dua bagian. Merge R left mid right. Kita lihat sini. Jadi kita tutup blok if dan fungsinya. Oke. Jadi kita akan ke bagian tiganya, di mana fungsi main. Fungsi main ini menjelaskan atau menjalankan program atau membuat array contoh integer data 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10. Kita lihat di sini. Jadi kita akan mencetak array sebelum diurutkan, system out, print in sebelum diurutkan, for in num titik 2 data. Oke, kita lihat sini. Kita akan memanggil merge sort data kosong, koma data titik length minus 1. Oke. Memulai pengurutan dengan seluruh elemen array. Jadi kita akan mencetak array setelah diurutkan system out printing. Setelah diurutkan for integer num data titik 2 data, system out titik print num plus spasi. Jadi kita kita akan kita akan run semua kode program Java ini. Oke, bismillah. Oke, ini hasil outputnya. Sebelum diurutkan 38, 27, 43, 39, 82, 10. Setelah diurutkan 39, 10, 27, 38, 43, 82. Oke. Jadi kita akan lihat tugas yang kedua, di mana diminta buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan contain sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Oke. Oke, jadi kita akan mengerjakan soal nomor 2. Kita lihat dulu. Buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan contain sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel. Jadi kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Oke, kita ke sini. Jadi sini saya sudah ada kelasnya. Ini. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 2, mana buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan contain sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabelnya. Oke, di sini di NetBeans kita akan ke kelas kedua, itu contain sort. Sini saya sudah memasukkan programnya juga, sudah mengetiknya ke tadi sebelum mengetik kode program Java di merge sort-nya. Oke, jadi sini saya bisa jelaskan sedikit tentang contain sort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menghitung kemunculan setiap nilai dalam data, kemudian mendapatkan nilai-nilai tersebut kembali ke dalam array dalam urutan yang benar. Berbeda dari algoritma berbasis perbandingan seperti merge sort, quicksort, contain sort memanfaatkan distribusi nilai sehingga dapat bekerja jauh lebih cepat pada kondisi tertentu. Jadi ide utama algoritma ini tidak membandingkan elemen satu sama lain. Sebaliknya, ia mengandalkan sebuah array penampung count array untuk mencatat beberapa kali setiap angka muncul. Dengan mengetahui sefrekuensi ini, urutan akhir dalam dibentuk dengan mudah.
Jadi kita tahap-tahap kerjanya itu tahap untuk tahapan umum dari konsensor kita lihat di sini. Pertama, di mana menentukan nilai maksimum. Hal ini diperlukan untuk mengetahui ukuran array penampung. Jadi kita lihat di sini beberapa ada integer maksimum, array kosong, integer num, titik dua array num, max num. Oke, jadi kita ke bagian kedua, buat array untuk menghitung frekuensi. Jadi di mana di sini menghitung frekuensi setiap angka pada input digunakan sebagai indeks di array. Oke. Mengubah count menjadi jumlah kumulatif. Proses ini membuat count berisi posisi akhir dari angka i di array output. Kita lihat sini. Menyusun array hasil secara stabil. Algoritma membaca input dari belakang agar urutan elemen yang sama tetap terjaga. Kita lihat sini kita lihat dibuat array output untuk menyimpang hasil pengurutan integer output sama dengan new integer r titik length. Masukkan elemen ke posisi yang benar dari belakang untuk stabilitas for integer i sama dengan r titik length kurang 1 i lebih besar sama dengan 0 titik 2 titik koma i. Oke. Jadi kita akan mengcopy hasilnya kembali ke array. Jadi ke sini ini ada untuk mencoba program static void main string standout print sebelum diurutkan. Jadi kita akan menyalin output kembali ke array utama. Jadi kita akan men-run atau menghasilkan outputnya. Lihat di sini hasil dari outputnya sebelum diurutkan 4228331, setelah diurutkan 1223348. Oke, jadi sedikit saya beri kesimpulan. Merge sort dan contain sort merupakan dua algoritma pengurutan yang memiliki pendekatan berbeda dalam menyelesaikan masalah sorting. Merge sort bekerja dengan prinsip divide and conquer, membagi data menjadi bagian kecil, kemudian menggabungkan kembali secara terurut. Pendekatan ini membuat merge sort stabil, konsisten, dan memiliki kompleksitas waktu onload n pada semua kondisi sehingga cocok untuk berbagai ukuran data tanpa tergantung pada nilai elemen dalamnya. Di sisi lain, konsensor mengutamakan proses perhitungan frekuensi setiap nilai karena tidak menggunakan perbandingan. Algoritma ini dapat bekerja dalam waktu linear yang jauh lebih cepat daripada algoritma berbasis perbandingan ketika rentan nilai k kecil. Namun, konsensor kurang efisien jika rentan nilai terlalu besar dibandingkan jumlah elemen yang membutuhkan memori tambahan yang signifikan. Jadi itulah dari penjelasan saya tentang merge sort dan contain sort. Semoga pengerjaan ini bisa berjalan baik dan bisa dinilai yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.